Action. Ya, balik lagi di JETV ya, John Enterprise. Nah, kebetulan saat ini gue sama Bro Inan ya. Nama lu siapa? Inan kan? Muhammad Istini bin Mukhlis bin Mustafa bin Affas bin Lahor. Masya Allah, luar biasa ya. Gila, namanya panjang banget. Gue aja nggak hafal. Penting bro. Panggilnya apa? Namanya Inan aja Pak. Inan aja ya. Oke. Nah, jadi bro, kita ada yang podcast ini kan buat tujuannya buat salah satunya memotivasi lah buat teman-teman di seluruh Indonesia atau di belahan dunia yang lain buat gimana caranya bisa menjadi wirausaha muda gitu kan. Nah, sebelum lanjut gue pengen tahu nih bisnis lu di mana? Sebenarnya sih kalau buat sekarang Ya. kita masih pengembangan juga. Sekarang kita di John Enterprise, perusahaan. Berarti ini TV lo dong? Iya. Terima kasih buat Bro Firman yang ngebawain. Jadi gua di John Enterprise, perusahaan industri manufaktur. Ya kalau misalkan disebut bahasa sederhananya rumah produksi lah. Jadi kita kerjasama dengan brand-brand lain atau kita mengeluarkan brand clothing sendiri. Ini Diproduksi di sini. ini salah satunya. Salah satunya ini. Salah satunya. The John konsepnya John. dia simpel, cuman permainan tipografi simpel aja. Wih, mantap. Nah, dari bisnis ini nih, gua nanya dulu deh langsung biar teman-teman sekalian penasaran ya. Omset tuh berapa dalam 1 bulan? Omset sih ini kotor berarti ya ngomongin omset Kotor. ya, belum potong operasional, promosi segala macam. Kurang lebih adalah 4 digit loh. 4 digit. Ya. 4 digit. Iya. 4 digit 2.000 anjir. Oh, tambah lagi 03-nya kan nggak disebut kalau di. Jadi berapa totalnya berapa digit? Yang ditutup-tutupin Kurang lah. lebih hampir 200, 300 juta, 400. sekitar segitulah. Berapa tuh? Hampir kurang lebih kalau untuk ke bulan Juli lah kita udah mau tutup buku hampir 200 sih. 200 juta. Iya, sekitar. Itu omset ya. Omset. Termasuk belum hitungan-hitungan Iya. keuntungan. 200 juta bos, pegang duit, gila lu sebulan. Nyanyi kita efek aja. pandemi masih bisa ngasilin 200 juta. malah sebelum pandemi kita bisa ya 2 kali lipat bisa ada itu. Karena kita kerjasama juga rumah produksi bukan cuma sekedar brand-brand clothing ya, kita tidak membatasi untuk itu. Jadi kita kerjasama juga sama perusahaan-perusahaan besar. Misalkan terakhir ataupun yang kita lagi kembangkan perusahaan besar yang punya beberapa cabang di nasional di Nusantara ataupun di luar negeri kerjasama dengan kita untuk pembuatan seragam karyawannya, pegawainya, direksi Indonesia, seluruh dunia gila. Oh, cakep coy. Gila. Nah, Alhamdulillah. cara lu ngadepin pandemi. Bulan Juli pandemi udah bisa ngasih 200 juta. Ngadepinnya gimana? Kan jarang loh, istilahnya orang-orang zaman sekarang keluar rumah aja jarang, ngapain pakai baju, pakai kolornya di rumah udah cukup lah kasarnya gitu kan ya. Cuman ini masih bisa ngasilin omset 200 juta sebulan loh. Tapi faktanya, bro, faktanya di Indonesia adanya pandemi tidak membatasi atau tidak mengurangi signifikan sih konsumen untuk beli produk kita. Jadi untuk konflik Ya, ini kalau yang cancel itu kenapa omset bisa turun di tengah pandemi cukup kerasa ya, hampir 40% turun karena beberapa perusahaan yang punya anak cabang, beberapa anak cabang gitu yang memesan seragamnya di kita itu ke pending karena kan mereka libur. Ya. Banyak PSBB di beberapa kota besar yang meliburkan karyawan, akhirnya untuk permintaan pembuatan seragam mereka pun akhirnya ke pending kan ini. Nah, itu kerasanya di situ. Tapi kalau misalkan untuk brand clothing sih kita rasa sih faktanya gitu ya tidak membatasi konsumen untuk beli produk kita. Karena gua lihat berita-berita toko baju supaya buka ya. Ya, karena emang produk kita yang pertama memang limited edition, juga kualitas bagus. Kita juga ngerawat lah konsumen dengan beberapa strategi yang udah kita jalanin juga dalam pengembangannya juga ada di tim sedang dibahas juga tengah pandemi ini gimana strategi yang lebih bagus lagi ya. Bisa ngasilin sebulan 400 sampai 500 juta itu awal gimana? Apa memang langsung pas buka langsung dapat 400 Oh juta? enggak pahit dulu kita sempat bongkar pasang tim
yaitu tim yang di atas, tim yang di bawah, tim yang di kanan kiri. Itu banyak ya, jadi kita nggak sendirian teman-teman. Jadi di atas sendiri manajerial kita sempat bongkar pasang, walaupun nggak sering, cuma sekali aja, tapi itu kan ya, cukuplah ada cerita di situ. Terus kita juga bongkar pasang beberapa kali di tim di produksi, karena kan kita ngejaga kualitas di sini sama kredibilitas ya, tentang deadline penyelesaian harus tepat waktu. Gitu. Terus pada saat ada konflik itu nggak ada niat buat nyerah? Oh enggak, malah karena memang motivasinya di kita, kalau gue pribadi sih ya, kalau misalkan motivasi kan setiap kali gue balik ke rumah, gue ngeliat anak, gue ngeliat istri satu, istri cuma satu sih baru. Nah, istri. Tahu. Itu motivasi, jadi Buat dapat istri ya. Iswan udah dapat. Oh bukan buat penambahan, tapi buat merawat yang ada ini. Ya sekarang kalau misalkan lu balik ke rumah, terus listrik bunyi, tit, gas habis, air galon nggak ada. Ya, berarti susu nggak ada. Tapi sekarang dengan udah nyampe omset 200 sampai 400 juta udah nggak ngalamin hal itu. Oh, udah tinggal nunjuk. Tinggal nunjuk ya. Bocah mau susu apaan? Ambil. Gua bawa nggak apa. Ambil aja, ambil. Nah, buat nyampe angka omset 400 jutaan itu efek dari pendidikan para owner kah, atau hanya atau dari efek dari lingkungan, ruang lingkup pergaulan, atau apa? Dua-duanya sih bos. Jadi kalau misalkan gua lihat, perlu ya teman-teman, pendidikan itu dalam arti kita nggak mesti S1, S2, nggak mesti S3 gitu, nggak secara formal, karena emang banyak pendidikan lain selain formal di bangku sekolah atau kuliah gitu ya. Ya lu kalau misalkan cuma lulus SMA, lu bisa ikut seminar, lu bisa ngikut sekolah keterampilan apapun yang lu mau, dan itu lumayan karena memang prakteknya sih ya kita butuh skill ya. Dan skill yang ada lu mesti scale up ke level yang upgrade ya. Jadi pengembangan diri lu punya, pengembangan buat sisi inovasi produk lu ada, terus inovasi pengembangan di manajerial gitu ya, lu mesti terus ada growth-nya lah ya, pertumbuhannya. Oke. Nah, dari tadi kita udah bahas segala macem nih. Nah, gue pengen tahu nih, buat kunci bisa sampai posisi lu sekarang nih, udah yang ngasilin omset 400 juta bukan angka kecil lah. Kalau gua pribadi pengalaman, yang pertama gua ada kemauan. Mau nih. Yang kedua, setelah lu mau, lu berani, lu jalanin. Yang ketiga, lu sungguh-sungguh, lu diuji sama konsistensi, sama waktu. Kalau cuma setahun 2 tahun bisnis, lu ngapain buka, lu ngapain mulai dari awal. Tapi kalau lu melihat goalnya di akhir, gua ada tujuan besarnya di bisnis ini, lu harus bertahan. Karena memang goalnya pasti ada kalau lu sungguh-sungguh menjalaninya. Apapun itu yang lu gelutin, kalau lu bisa bertahan dan terus mengembangkan diri, pasti ketemu goalnya, pasti lu dapet. Nah itu satu. Terus yang kedua, jaringan teman-teman. Lu nggak hidup di planet Namek ya. Lu hidup di dunia. Sama-sama baku juga ya. Oke. Nah kan tiba-tiba lu lagi bikin apa, lagi nyablon gitu, tiba-tiba ada kamera datang gitu ya. Hancur gitu kan, nggak mungkin juga ya. Jadi benang merahnya ketika fondasi dasarnya lu udah ada, mau berani sungguh-sungguh, lanjut lu harus membangun jaringan. Minimal teman terdekat, keluarga terdekat, itu jaringan pertama sih yang gue rasa. Setelah itu baru lu scale up. Buat ketemu sama orang-orang baru yang lu bisa jadiin jaringan yang potensial buat ngebangun bisnis kita. Itu aja sih. Dan sekarang kelebihan lu sendiri sebagai pebisnis itu apa? Apakah lu punya waktu luang yang lebih atau apa, atau duitnya nggak habis-habis? Jadi kalau misalkan gua rasa ini buat teman-teman nih, sebagai pilihan apakah mau jadi pekerja atau pebisnis ya. Jadi gua tanya, kelebihan dia setelah sekarang jadi pebisnis itu apa? Enaknya sih gini ya, kalau kita jadi pebisnis, apalagi kita ownernya, kita yang punya gitu teman-teman, enaknya satu,
kita bisa langsung cepat ngambil eksekusi keputusan. Oke. Jadi apapun itu keputusan lu bisa langsung eksekusi karena lu yang punya, lu yang ngejalanin. Nggak mesti lu nunggu ada birokrasi, nggak mesti nunggu disposisi kalau di kedinasan gitu ya. Oke. Jadi lu nggak mesti lagi gimana pendapat lu gimana, ya itu boleh lah cuma beberapa saat, tapi tinggal lagi kan bisnis lu yang jalanin, lu bisa langsung ambil eksekusi di keputusan tersebut. Terus yang kedua, kelebihannya kita enak, artinya apa, waktu semuanya kita yang kendaliin, ya gitu sih. Terakhir nih ya, pertanyaan terakhir nih. Tips buat teman-teman semua nih yang lagi nonton JETV nih, tips buat memulai bisnis. Kalau dulu posisi kalau pas gue baru mulai, sebenarnya sih gue nggak menafik ya, gue percaya takdir Tuhan tuh ada, tapi tinggal lagi Tuhan tuh ngasih kita pilihan bro, pilihan dengan berbagai konsekuensinya. Jadi yang Tuhan kasih itu sebenarnya ada pilihan takdir. Ketika ada temen lu yang ngasih peluang atau ada situasi yang memberikan peluang untuk lu bisa memulai bisnis gitu ya, lu ambil. Pilihannya dua, ada dua takdir di situ ketika peluang datang. Takdir pertama, ambil peluang. Takdir kedua, tolak peluang itu. Itu dua-duanya takdir Tuhan. Gue percaya itu takdir dua-duanya. Nah, Tuhan ngasih kita kebebasan, ngasih kita pilihan, ya lu terserah mau ngambil yang mana, mau ngambil kanan, mau ngambil kiri. Tapi ingat konsekuensinya ada. Ketika lu ngambil peluang itu, lu sungguh-sungguh, lu berani, lu kuat di situ, lu bertahan, lu dapet apa yang lu mau. Tapi kalau misalkan lu tolak, ya ingat peluang yang sama nggak bakal datang dua kali di tempat yang sama. Oke. Nah gitu sih. Oke, nih terakhir nih ya, tadi sekarang terakhir lagi nih. Yang harus dimiliki, lu jawab cepet ya, jawab cepet tanpa jeda, yang harus dimiliki oleh calon pebisnis 1, 2, 3. Mau. Oke. Nah teman-teman, quote terbaik yaitu kemauan. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di JE Enterprise TV. Oke, thank you.